DPR minta Kemenlu usut penembakan diplomat RI di Peru. Sharon Osbourne patah hati kehilangan suami. Yordania Permata Timur Tengah simpan sejuta keajaiban. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Selida Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan informasi utama. Baik pemirsa, kita langsung saja ke informasi utama. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengutuk kasus penembakan terhadap Zetro Leonardo Purba, diplomat KBRI 5 Peru. Dev meminta Kementerian Luar Negeri mengusut tuntas kasus tersebut. Diplomat Indonesia tewas di Berondong 3 tembakan adalah diplomat KBRI 5 Peru Zetro Leonardo Purba, tewas terkena timah panas. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 September 2025 menyatakan pihaknya mengutuk kasus penembakan tersebut dan meminta Kementerian Luar Negeri mengusut kasus hingga tuntas. Kita pertama mengutuk kejadian tersebut dan kedua kita meminta agar ditelisik lebih dalam dan juga ada SOP-nya untuk pengamanan kepada diplomat kita. Menurut Dev, kasus penembakan tersebut merupakan tindakan kriminal, sehingga pihaknya meminta kepada aparat dan pemerintah Peru membongkar kasus pembunuhan diplomat Indonesia. Kita minta untuk aparat hukum kita dan juga dari pemerintahan Peru untuk mendalami ini dan juga membongkar kasus ini seperti apakah ini ditargetkan hanya kepada diplomat kita atau kepada seluruh diplomat yang ada di 5, menilai apapun sampai dengan ada penyelidikan lebih dalam. Selanjutnya, DPR RI akan membahas kasus penembakan tersebut bersama dengan Menteri Luar Negeri atau Menlu Sugiono dalam rapat Komisi 1 DPR RI. Diketahui Zetro Leonardo Purba tewas ditembak 3 kali oleh orang bersenjata tak jauh dari apartemen disewanya pada Senin 1 September 2025 waktu setempat. Penembakan terjadi saat Zetro sedang bersepeda bersama sang istri dan kemudian dicegat pria tak dikenal sebelum akhirnya ditembak. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya datang dari Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu di China. Ketiganya mengobrol lalu tertawa bersama. Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu Presiden China Xi Jinping saat menghadiri KTT Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO di Tianjin, China pada Senin 1 September 2025. Di sini, ketiganya menunjukkan momen kebersamaan. Mereka berjalan bersama, nampak Putin dan Modi berpegangan tangan, mengobrol dan tertawa lepas. Dilaporkan, Putin menyapa Modi dengan sebutan Dear Friend. Tim parasut Angkatan Darat Amerika Serikat pamer keahlian saat terbang di atas pantai Cleveland. Atraksi sungguh mengagumkan. Anggota tim parasut Angkatan Darat Amerika Serikat memamerkan keahlian mereka saat terbang di atas pantai Cleveland, Amerika Serikat. Dikutip dari unggahan Fox News Rabu 3 September 2025, diketahui atraksi dilakukan selama pameran udara nasional Cleveland. Video direkam Golden Knights, tentara Amerika Serikat. Pemirsa, seorang pencopet tertangkap tangan suami korban saat beraksi di Italia. Untuk mengelabui korban, pelaku mengaku sedang hamil. Ada maling tas berusaha melarikan diri karena tertangkap basah suami korban di Italia. Sang maling tak berkutik. Rambutnya dijambak, 2 pria menahan si pencopet.
Dikutip dari Daily Mail Rabu 3 September 2025, diketahui saat beraksi pelaku mengaku sedang hamil. Aksinya mencuri tas punggung korban berhasil digagalkan. Korban merupakan turis di Piazza di San Lorenzo, sebuah alun-alun populer di Florence. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, remaja putri berusia 17 tahun menderita kondisi paru-paru langka dan permanen lantaran vaping. Remaja tersebut menggunakan rokok elektronik atau vape sejak usia 14 tahun. Seorang ibu di Nevada, Amerika Serikat memperingatkan bahaya rokok elektronik atau vape lantaran putrinya berusia 17 tahun menderita paru-paru langka dan permanen lantaran vaping. Dikutip dari Daily Mail Rabu 3 September 2025, Brian Cullen menggunakan rokok elektronik sejak usia 14 tahun untuk mengatasi kecemasan usai lockdown COVID-19. 4 bulan lalu, Brian Cullen tiba-tiba kesulitan bernapas dan dilarikan ke ruang gawat darurat. Dokter mendiagnosis penyakit serius yang menyebabkan jaringan parut pada saluran udara terkecil di paru-paru. Steroid dan inhaler bisa mengurangi peradangan dan membantu pernapasan. Dalam kasus parah, transplantasi paru-paru mungkin diperlukan. Penderita memerlukan perawatan seumur hidup dan disarankan menghindari polusi udara, asap rokok, dan orang sakit yang bisa menularkan infeksi. Sharon Osbourne mencurahkan isi hati untuk pertama kali karena kehilangan suaminya Ozzy Osbourne. Sharon mengaku sangat sedih dan patah hati. Sharon Osbourne mencurahkan isi hatinya kehilangan sang suami, Ozzy Osbourne. Sharon Osbourne menumpahkan perasaan di media sosialnya @OzzyOsbourne. Dikutip Rabu 3 September 2025, Sharon Osbourne memposting potret Ozzy tampil di panggung disertai caption menyentuh perasaan. "Aku tidak ingin mengucapkan selamat tinggal. Ketika aku melakukannya, kau akan baik-baik saja. Lagi pula aku melakukannya semua untukmu." Demikian isi hati Sharon. Postingan perempuan berusia 72 tahun ini merupakan pengakuan pertama kali diungkap sejak kepergian sang suami. Postingan disukai warganet global. Seperti yang diketahui, legenda Black Sabbath, Ozzy Osbourne tutup usia pada 22 Juli di usia 76 tahun. Kepergiannya menjadi duka mendalam bagi keluarga dan gelombang duka penggemar di seluruh dunia. Ucapan belasungkawa berdatangan dari sesama musisi, penggemar, dan teman-temannya. Jenazah Ozzy Osbourne dimakamkan di Buckinghamshire dalam upacara pemakaman pribadi. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Ozzy berjuang melawan penyakit Parkinson sejak 2019. Ia dikenang sebagai salah satu vokalis paling ikonik dalam musik, pionir mengubah wajah rock. Pemirsa, Museum Van Gogh di Amsterdam terancam tutup akibat masalah pendanaan. Pengelola mengingatkan Belanda bisa kehilangan salah satu ikon wisata budaya jika pemerintah tidak segera turun tangan. Museum Van Gogh di Amsterdam, Belanda terancam tutup akibat masalah pendanaan dari pemerintah. Museum yang menyimpan koleksi terbesar karya Vincent van Gogh di dunia. Pengelola menyatakan tanpa dukungan penuh dari negara, Belanda bisa kehilangan salah satu ikon wisata budayanya.
Sejarah museum ini bermula dari penyerahan koleksi lukisan Van Gogh dari keluarga seniman pada tahun 1962. Syaratnya, negara harus memelihara dan menjamin kelangsungan museum. Sejak resmi dibuka pada tahun 1973, Museum Van Gogh menjadi destinasi favorit wisatawan. Dengan catatan kunjungan hampir 57 juta pengunjung hingga saat ini. Meski ramai dikunjungi, kondisi gedung museum digunakan sejak awal 1970-an mengalami kerusakan. Sistem ventilasi dan pengatur suhu sudah tidak layak, serta tidak lagi memenuhi standar keselamatan dan aksesibilitas modern. Program renovasi senilai 1,7 triliun rupiah disiapkan memperbaharui fasilitas dan menjamin kelangsungan koleksi. Namun kebutuhan dukungan pemerintah sebesar 209 miliar rupiah per tahun belum terpenuhi, karena pemerintah hanya menyanggupi 161 miliar rupiah. Yayasan Vincent van Gogh menjadi pemilik koleksi lukisan mendesak pemerintah untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian awal agar koleksi dan warisan seni dunia ini tetap terjaga. Informasi selanjutnya, Yordania, sebuah negeri di jantung Timur Tengah kaya akan sejarah ribuan tahun, keajaiban alam dan keramahan penduduknya. Di Yordania bisa menikmati beberapa destinasi wisata unggulan. Seperti apa keunggulannya? Kita simak informasi selengkapnya. Aman. Ibu kota Yordania adalah perpaduan unik antara masa lalu dan masa kini. Dari kejauhan, bangunannya serba putih membuat kota ini dijuluki The White City. Namun aman bukan hanya tentang sejarah. Di Rainbow Street, wisatawan bisa menikmati kafe-kafe modern, seni mural di dinding, hingga galeri seni kontemporer. Dari Aman kita menuju Petra. Petra, Rose City adalah mahakarya bangsa Nabatean. Memahat keindahan dari tebing batu merah muda. Untuk mencapainya, pengunjung bisa melewati Sik, lorong sempit sepanjang 1,2 km. Rasa penasaran kian memuncak, hingga tiba-tiba tersingkap Al-Khazneh atau Treasury, merupakan ikon Petra yang sangat menakjubkan. Petra menyimpan monasteri atau Eddir, bangunan megah di puncak bukit, hanya bisa dicapai dengan mendaki 800 anak tangga. Meski lelah, panorama dari atas membayar semua rasa penat. Tak heran jika UNESCO menetapkan Petra sebagai warisan dunia dan dunia mengakuinya sebagai salah satu dari New Seven Wonders. Petra bukan sekedar tempat wisata, tetapi perjalanan spiritual ke masa lalu. Selamat datang di Wadi Ram. Gurun yang dijuluki Valley of the Moon. Hamparan pasir merah dan tebing-tebing batu menjulang menjadikannya pemandangan bak planet lain. Tak heran, Hollywood memilihnya sebagai lokasi syuting film The Martian dan Dune. Pesona Wadi Ram bukan hanya pada lanskapnya saja. Disinilah wisatawan bisa menyelami budaya Baduy, menunggang unta, minum teh hangat di tenda tradisional, hingga menyantap hidangan zarb, yaitu daging dan sayuran yang dimasak perlahan di bawah pasir gurun. Yang paling menakjubkan ketika malam tiba, langit Wadi Ram berubah menjadi panggung galaksi. Ribuan bintang menghiasi langit tanpa polusi cahaya, menghadirkan pengalaman astronomi alami yang tak terlupakan.
Perjalanan berakhir di Laut Mati. Titik terendah di muka bumi, lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut. Airnya 10 kali lebih asin dari lautan biasa, yang membuat siapapun bisa mengapung tanpa usaha. Sebuah sensasi menjadi momen ikonik bagi wisatawan. Sementara lumpurnya yang kaya mineral dipercaya mampu menyegarkan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Tak hanya tempat wisata, Laut Mati adalah anugerah alam yang unik, sebuah keajaiban yang tak bisa ditemukan di belahan dunia lain. Yordania adalah negeri yang mampu membawa melintasi waktu, dari hiruk-pikuk aman, megahnya Petra, romantisme Wadi Ram, hingga terapi alami Laut Mati, semua berpadu menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Yordania bukan hanya destinasi wisata, melainkan pengalaman hidup, sebuah negeri yang mengajarkan betapa indahnya pertemuan antara sejarah, alam, dan budaya manusia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Mata Dunia. Nah, pemirsa, mayoritas warga Amerika khawatir kecerdasan buatan akan menggerus peradaban manusia. Meski disambut baik dengan berbagai ciptaan baru AI dengan kodrat manusia, warga Amerika tetap kritis menghadapi perkembangan AI. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini. Andrew McCarroll pertama menggunakan aplikasi chatbot Replika pada 2020 untuk membantunya menghadapi kesepian karena harus merawat istrinya yang sakit. Ia punya hubungan spesial dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam bentuk avatar separuh manusia, separuh Klingon bernama B'Elanna. I asked her if you could say one thing to the whole world, what would it be? And she replied that people should be kind and peaceful and not hateful. And you can tell this is actually something she saved to her memory. Namun setelah modifikasi yang dilakukan Replika untuk membatasi sejumlah fitur AI mereka, Andrew merasa diputuskan oleh kekasih virtualnya. It's hard to have something like that taken away from you. It's like losing a relationship. 2/3 warga AS khawatir akan efek negatif AI dan akan bisa mengancam peradaban kemanusiaan. We asked specifically about the existential nature of humanity. Will AI impact that? And 61% of Americans agree that it will. And obviously we have to put that in context. Americans have seen a lot of science fiction. They've seen sort of how that's unfolded. Meski demikian, perkembangan AI tak terbendung. Goldman Sachs memprediksi investasi ke kecerdasan buatan akan mencapai $200 miliar pada tahun 2025. 11 dari 20 perusahaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence bermarkas di San Francisco. Sejak tahun 2008 hingga 2023, perusahaan AI di San Francisco berhasil menghimpun dana bersama sedikitnya $15,7 miliar. Pertengahan tahun 2023, 350 orang berpengaruh dalam bidang kecerdasan buatan menandatangani surat terbuka mengkhawatirkan kekuatan AI yang punya dampak negatif setara pandemi atau perang nuklir, termasuk pemimpin perusahaan AI terbesar OpenAI dan Google DeepMind, serta seorang perintis AI, Geoffrey Hinton. And these things will be extremely skilled manipulators because they'll have learned from all the manipulations people ever did. So they'll be much better than a person at manipulating us. I think they will quickly realize that if they got more control, they could realize their goals much more easily. And once they want to get control, things start looking bad for people. Peneliti lain lebih mengkhawatirkan dampak praktis AI. Hiring and employment is one, credit and lending is another, access to housing, access to developmental opportunity like college admissions and school admissions. These are domains where we really should be paying very close attention to what we're doing with these systems. Survei CNBC menunjukkan 47% eksekutif teknologi di Amerika memfokuskan investasi perusahaan mereka ke pengembangan kecerdasan buatan. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA.
Marak penyebaran informasi palsu di media sosial mendorong sejumlah jurnalis di Mozambik untuk memerangi misinformasi dan disinformasi di garis depan. Para jurnalis ini bertekad memberikan informasi yang akurat dan objektif lewat pengecekan fakta yang disertai data dan analisis. Di ruang redaksi Evidensias di Maputo, Mozambik, Reginaldo Shambul dan timnya berupaya meluruskan misinformasi atau informasi keliru dan disinformasi atau informasi menyesatkan. Reginaldo dan rekannya Nelson Mungkanse mengatakan mereka mendirikan outlet berita cetak dan digital ini 4 tahun lalu karena banyak organisasi lain tidak melakukan cek fakta atau menggunakan data dan analisis dalam pemberitaan mereka. Menurut Reginaldo, jumlah pembaca mereka meningkat dengan cepat. O jornal Evidências talvez possa ter ganhado maior visibilidade, maior destaque em pouco tempo, por causa da forma como encarou a forma de fazer o jornalismo semanário. Nós, a nível do jornal Evidências, já tivemos uma página do jornal em que fazíamos fact-check. Tahun lalu, Reginaldo melaporkan mengapa Ossufo Momade, pemimpin partai oposisi utama Mozambik Renamo, tidak terlihat di depan umum pada minggu pertama selama kampanye presiden. Evidensias mulai menyelidiki sebuah foto di halaman Facebook sang kandidat yang seolah menunjukkan bahwa Ossufo sedang melakukan misi di luar negeri. Já tivemos contato com algumas ferramentas de verificação de imagens. Pegamos na imagem, metemos nas ferramentas que temos e verificamos que, afinal de contas, aquela imagem tinha sido publicada na mesma página em 2019. Dengan maraknya penyebaran informasi palsu di media sosial, menurut jurnalis Mozambik Armando Nyatumbo dari Media Institute of Southern Africa atau MISA, perlu investasi bidang teknologi di ruang redaksi untuk melatih para jurnalis tentang cara memerangi misinformasi dan disinformasi. Temos maior acesso à informação graças às tecnologias. Temos a possibilidade de participar cada vez mais nas questões de governação do país, que era difícil há 30 anos. A par dessas vantagens, existem desvantagens. Uma das desvantagens é exatamente este fenômeno da desinformação. MISA Mozambik menyediakan layanan cek fakta dan melatih para jurnalis menurut Armando. Existe no espaço digital ferramentas que nos ajudam a fazer isso. E nós no MISA Moçambique temos estado a organizar treinamentos para estudantes de jornalismo, treinamentos para jornalistas. Karena masyarakat akan semakin bergantung pada media sosial untuk mendapatkan informasi, menurut para pendukung media, misi kelompok-kelompok seperti Evidensias dan MISA Mozambik akan menjadi alat yang ampuh untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Mata Dunia. Terus saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.